Soal yang sering diujikan, yang sering muncul di pecahan aljabar adalah bentuknya yang seperti ini. Dan ini biasanya agak sulit ya. Tapi tenang saja, ini kita akan gunakan cara yang cepat. Yaitu bagaimana? Ini kita kalikan aja, shred. Sama ini kita kalikan, kemudian yang bawah kita kalikan. Sehingga dihasilkanlah seperti ini. Ya, ini yang warna biru ini ya. Kemudian setelah ini kita kalikan, shred, kita gunakan sifat distributif. Oke, ini juga 5 kali X dan 5 kali min 1. Selanjutnya kita tinggal menyederhanakan pecahan tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang aljabar yang ada di materi SMP kelas 7 dan ini merupakan bagian yang keempat. Nah, berarti sudah ada 3 bagian dong. Ya, ini bagian yang keempat ya. Nah, bagian yang keempat ini tentang apa? Ini silakan diperhatikan, yaitu tentang pecahan aljabar. Pecahan aljabar ini beberapa buku ini dimasukkan dalam materi pengayaan ya. Beberapa mungkin juga ada, tapi hanya sedikit ya. Seperti yang ada di buku dari Dignas itu hanya dibahas sedikit ya. Memang pecahan aljabar ini tergolong agak sedikit sulit ya. Karena pecahan sendiri itu juga sulit, aljabar juga sulit. Nah, ini sulit ditambah sulit, ya jadinya malah sulit, ya malah lebih sulit. Tapi kalau kalian mengikuti dengan baik, insya Allah yang sulit itu akan menjadi ringan, ya. Oke, di pecahan aljabar kali ini yang akan kita bahas apa aja, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama tentang bagaimana caranya menyederhanakan pecahan aljabar. Yang kedua tentang operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Yang ketiga tentang perkalian dan pembagian pecahan aljabar ya, ini pembagian, ini harusnya bukan pembaguan. Oke, langsung saja kita simak berikut ini. Yang pertama kita harus pahami pecahan aljabar ini maksudnya apa. Jadi ya pecahan tapi bentuknya aljabar ya. Seperti ini contohnya ya. Jadi kalian kan sudah tahu kan pecahan itu seperti apa kan, sudah dibahas dulu. Aljabar juga sudah tahu. Jadi pecahan aljabar berarti pecahan yang bentuknya ada aljabarnya, ada variabelnya. Oke, langsung sekarang kita menyederhanakan pecahan aljabar. Di video yang ketiga, ini kita sudah membahas tentang bagian aljabar. Itu sebetulnya hampir sama dengan pecahan aljabar ya. Hampir sama. Ini memang kelanjutannya ya. Berarti kita lanjutan atau mungkin juga cara lain ya dari pembagian aljabar yang ada di video pembagian aljabar part 3 ya. Contoh misalkan seperti ini kan juga ada di video bagian yang ketiga kan ya. 8m kuadrat n dibagi 4mn. Nah, kalau seperti ini kan kita tinggal membagi aja kan ya. 8 dibagi 4 berapa? 2 ya kan. N habis. Nah, sekarang m kuadrat dibagi m jadinya apa? Nah, atau misalkan kalau bingung ini kita pecah ya. Ini kita pecah, coret-coret, coret-coret, terus 4 sama 8 berapa? 2. Berarti tinggal apa? 2M ya kan? Lah 2M. Nah, itu kalau misalkan kalian tidak paham maka kita pecah seperti ini. 8M kuadrat berarti 8 kali M kali M. Kali saya gunakan titik ya, nggak pakai silang ya biar nggak bingung. Nanti bingung dengan X. Nomor 2, 12x kuadrat Y dibagi 3xy kuadrat. Nah, ini kalau ingin cara detailnya, cara mudahnya, maka harus kita pecah. Seperti ini, x kuadrat Y berarti x kali Y. Xy kuadrat berarti E kali Y kali Y. Jadi Y-nya ada 2, yang atas X-nya ada 2. Nah, sekarang kita lakukan penyederhanaan atau pembagian atau pencoretan. Nah, ya. Coret apanya dicoret? Ini yang pertama Y dengan Y ya. Y ini yang bawah nggak ada pasangannya. Nah, sekarang X ini dengan X ini kan bisa. 3, 3 dengan 12 kan bisa ya. Berapa? 4X, 4 ya. Nah, yang sekarang yang belum tercoret apa? 4X dan Y, tapi Y-nya sudah ada di bawah. Berarti 4X per Y. Hati-hati,
Seringkali saya jumpai dalam hal pencoretan sudah benar, tapi begitu menuliskan di akhir ada yang lupa, Y-nya ditaruh di atas. Nah, beda ya, antara yang bawah dengan di atas beda ya. Seperti itu ya. Jadi ini membutuhkan kehati-hatian. Yang nomor 3, nah 8P ditambah 6 bagi 2. Nomor 3 ini juga ada di video aljabar part 3 ya, di bagian yang ketiga yang dibagi semuanya. Tapi kali ini kita akan kerjakan dengan cara yang lain nih. Kalau sama ngapain harus kita ulang, harus dengan cara yang beda. Nah, seperti apa caranya? Ini kita harus mengingat lagi tentang sifat distributif yang ada di bilangan bulat dulu. Ingat sifat distributif. Nah, ini kan kalau dulu perkalian aljabar kan juga ada ini. Seperti ini kali kan, 2 kali 4P tambah 3, maka caranya bagaimana? Yaitu kita shred begini kan ya. Berarti menjadi 2 kali 4P ditambah 2 kali 3, kali saya pakai titik. 2 kali 4P 8P, 2 kali 3 6, berarti ini 8P plus 6. Ya kan? Sekarang kalau 3M kali 2M plus 3, berarti shred. 3M kali 2M, 3M kali 3. 3M kali 2M, 6M kuadrat. 3M kali 3, 9M. Nah, ini ingat ya sifat distributif yang dulu. Lantas apa hubungannya dengan yang nomor 3, Pak? Oke, sekarang nomor 3 ini kita akan namanya pemfaktoran ya. Kita akan faktorkan dengan cara menggunakan sifat distributif. Kebalikan dari sifat distributif. 8P ditambah 6 itu kan sama aja. Dari 8-nya kita pecah, 8 itu 2 kali 4, 6 itu 2 kali 3. Nah, jadi kemudian kita cari yang sama. Yang sama apa nih? 2 sama 4P dengan 2 kali 3. Yang sama yaitu 2 kan. Nah, karena yang sama 2, makanya sekarang kita gunakan distributif. 2-nya kita taruh di luar menjadi 2 kali 4P plus 3. Nah, biasanya ini ada yang tanya, loh Pak, 2-nya kok cuma 1, tadi kan ada 2. Nah, ingat, sifat distributif ini loh, shred. Nah, kan sama aja ini kan. Jadi awalnya kan ada 2, tiba-tiba menjadi shred, jadi 1 kan 2-nya. Tapi ada kurungnya, hati-hati ya. Kelihatannya 1, tapi tidak ada kurungnya. Kalau kurung berarti artinya sifat distributif ya. Oke, sekarang kita tinggal coret aja ya. 2 dengan 2 kan bisa kan ya. Berarti jadinya 4P plus 3. Oke, bisa dipahami ya. Oke, berikutnya. Nah, bagaimana kalau soalnya seperti ini? Atau seperti ini? Nah, ini yang saya lihat ada di buku dinas ya dari pemerintah Kemdikbud seperti ini. Nah, bagaimana caranya? Dulu pernah di video yang ketiga ini pakai Progapit. Nah, kali ini kita menggunakan cara pemfaktoran atau kebalikan dari sifat distributif. Seperti apa? Seperti yang nomor 3, tapi ini agak berbeda sedikit ya. Oke, lanjut, shred. Nah, 15A kuadrat ditambah 10A ini kita akan pecah ya. Nah, kita akan pecah apanya Pak? Bentuk aljabarnya ya, bukan laptopnya yang dipecah. Oke, 15 itu kan 3 dikali 5. A kuadrat berarti A kali A. 10 itu kan 2 kali 5. Oke, sekarang yang sama apa antara yang kiri dan yang kanan? Yang sama adalah 5, 5. Terus apa lagi? A sama A ya. Nah, berarti ini bisa kita kurung ya, kita taruh di luar yang sama itu, yaitu menjadi 5A kali 3A plus 2. Nah, seperti ini ya. Jadi ini kali artinya. Biasanya ada bingung, loh Pak kok ada 1, tadi ada 2. Ya, itu sudah saya jelaskan tadi. Terus kemudian dengan yang bawah apakah ada yang sama? Oh ada. Yang bawah 3A plus 2, yang atas juga ada yang 3A plus 2. Sehingga kita bisa lakukan penyederhanaan dengan cara coret seruet. Nah, berarti kan 1 kan ya? Karena sama kan 1. Tinggal apa sekarang? Tinggal 5A. Ya sudah, berarti 5A. Ya, gampang kan ya? Diperhatikan, dicermati dulu.
Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang bagaimana kalau nomor 5, 12 kuadrat dengan min 9x. Ini kita pecah juga. 12 itu 4 kali 3, 9 itu 3 kali 3. Karena ini x kuadrat, maka x-nya kita pecah jadi 2xx. Lah, sekarang yang sama apa? Yang sama 3 x sama x. Ya kan? Berarti yang atas itu bisa kita tulis 3x kali, nah yang tidak sama ada 4, sama apa lagi, yaitu x. Yang di sini apa lagi, yaitu 3 ya, min 3. Nah, ini yang atas. Kemudian yang bawah ternyata bisa dipecah lagi, disederhanakan juga. 8 itu 2 kali 4, 6 itu 2 kali 3. Nah, yang sama apa? Yang sama 2 sama 2 ya. Jadi ini yang sama 2. Berarti yang bawah kita bisa keluarkan yang sama, yaitu 2-nya, seret. Yang tidak yang sama apa? 4x. Jeret. Ini min 3 lah. Kan ada yang sama kan antara yang atas dan yang bawah, yaitu apa? 4x min 3. Karena ada yang sama, maka kita tinggal langsung dicoret saja. Jeret. Berarti yang belum tercoret yaitu apa? 3x per 2. Silakan dicermati. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita akan masuk di operasi ya, operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Berarti syarat untuk bisa memahami ini, kalian harus menguasai penjumlahan dan pengurangan pecahan dulu yang diajarkan setelah bilangan bulat dulu ya, sebelum himpunan. Oke, lanjut aja. Perhatikan contoh berikut. 3M per 4 dikurangi 2M per 5. Bagaimana caranya? Nah, caranya kan dulu kan pernah ya, ada di video pecahan penjumlahan pecahan, yaitu kita tinggal gini, seret. Seret ini juga bisa ya, seret. Nah, 5 kali 3M 15M, 4 kali 2M 8M, 4 kali 5 20. Jadi yang ini 20, yang ini 20 ya kan. Berarti kan KPK-nya 20. Berikutnya karena sudah sama yang bawah sama-sama 20-nya, maka kita tinggal mengurangkan. 15M dikurangi 8M adalah 7M ya, 7 miliar. 7M per 20. Nah, seperti itu ya, caranya mudah sekali. Jadi 20 dari mana? 20 itu dari KPK, atau kalau bingung tentang KPK bisa kita langsung kalikan ya, 4 kali 5. Oke, lanjut nomor 2. Oke, sekarang variabelnya ada di bawah Pak, bagaimana ini? Ya, enggak masalah ya. Nomor 2 itu penyebutnya. Yang bawah ini sama apa enggak? Yang bawah kan sudah sama kan? Berarti ya sudah bisa kita jumlahkan langsung 12 per X ya. Itu bedanya. Bedanya dengan ini ya, X per 5 dengan X per 7 Pak. Nah, ini nggak bisa langsung, kenapa? Karena yang bawah kan nggak sama ya, 5 sama 7. Jadi untuk melakukan penjumlahan pengurangan itu yang bawah itu harus sama, penyebutnya harus sama, kayak nomor 2 ini. Kalau ini nggak bisa langsung, harus disamakan dulu menggunakan KPK. Oke. Nomor 3, nah ini ya. Nomor 3 ini kalau kita kalikan 5x dengan 4x, nah ini kan jadi 20x kuadrat. Nah, itu nanti nggak usah seperti itu. Caranya bagaimana? Caranya amat, ini karena sudah ada x-nya sudah ada, berarti kita tinggal menyamakan antara 5 dan 4. Nah, 5 dan 4 saja, x-nya nggak usah ikut karena sudah ada x-nya. Langsung kita kali 4 kali 2, 5 kali 3, kemudian 4 kali 5. Jadinya adalah seperti ini. Ya, jadi X-nya kita nggak usah ikutkan saja. Oke, 8 tambah 5, ya, karena sudah sama ya, berarti kita tinggal menjumlahkan 8 tambah 15, yaitu 23 per 20X. Oke, bisa dipahami ya. Biasanya ada yang tanya ini,
Pak, bagaimana kalau misalkan saya ngalikan kayak yang cara nomor 1? Oke, boleh, tapi nanti agak ini ada harus disederhanakan. Contoh, kalau kita kalikan, berarti ini ya saya tulis lagi ya, 5x ditambah 3/4x misalkan. Misalkan kita menggunakan cara yang nomor 1, berarti kita akan kalikan gini kan, seret. Berarti menjadi berapa? 2 kali 4x, 8x ditambah 15x ya. 5x tambah kali 4x, 20x. Ini saya jadikan 1 aja ya. 5x kali 4x, 20x kuadrat. Nah, ini berarti 23x per 20x kuadrat. Nah, ini harus disederhanakan ya. X-nya kan harus dicoret, dibagi ya. Coret berarti menjadi 23 per 20x. Jadi sama ya hasilnya, tapi kalau kita kalikan seperti ini maka ada langkah lagi yang harus dilakukan, yaitu disederhanakan. Oke, bisa dipahami ya. Nah, berikutnya kita akan ke contoh lain. Ini saya hapus dulu ya, tidak mengganggu batasnya. Oke, lanjut nomor 4. 2 per Y ditambah 3 per Y kuadrat. Nah, bagaimana nih Pak? Oke, ini kan kelihatannya sama kan, sama-sama Y-nya, cuman yang sebelah sini kan ada kuadratnya. Ya, berarti nggak sama dong ya. Caranya bagaimana ini Pak? Berarti harus kita samakan, ini harus Y kuadrat. Cara untuk menjadi Y kuadrat ya kita kalikan dengan Y. Yang atas juga dikalikan dengan Y. Harus adil, yang bawah kali Y, yang atas juga kali Y. Berarti menjadi seperti ini. Atau kita gabung saja ya. Ini langsung aja digabung nggak apa-apa. Ini 2Y plus 3 per Y kuadrat. Berapa ini Pak? Oh nggak bisa, ini sudah final, sudah sederhana. Seret. Oke, lanjut ya. Nomor 5. 2 per A ditambah 5 per B. Nah, ini kedua penyebut masing-masing berbeda ya. A ini B. Bagaimana caranya? Nah, kalau seperti ini kita menggunakan cara yang sebelumnya ya. Kali aja ini, seret. Nah, jadinya langsung saja. Ini saya pakai cara biasa. Langsung saja harusnya ya. Harusnya B kali 2 langsung 2B, A kali 5 langsung 5A, A kali B yaitu AB ya. Ini aja langsung cepat. Karena sudah diajarkan di pecahan dulu. Oke, sekarang bagaimana kalau nomor 5? Nah, ini nomor 5 saya ambil dari soal-soal di buku Kemdikbud ya. Nah, kayak gini. Ini agak sulit ya. Ini harus benar-benar fokus memperhatikan. Oke, masih kuat ya. Sekarang kita akan lanjutkan bahasan nomor 6 dan 7 ya. Harusnya 6 dan 7 ya. Salah ini 5, 6. Kan 5 sudah ada. Seret. Nah, ini sama aja dengan soal yang sebelumnya, di mana yang bawah ini jauh berbeda. Yang ini satu kesatuan ya, makanya dikurung ya. Jadi nanti kalau ada seperti ini ya, pasti dikurung. Nah, seperti nomor 6 ini kalau biasanya nggak ada kurungnya memang, tapi nanti pada kenyataannya nanti dikurung. Oke, sekarang caranya bagaimana? Kita akan kalikan kayak tadi nomor sebelumnya ya. Kita kalikan seret. Nah, 2 kali X plus 3, 5 kali X min 1, kemudian yang bawah juga dikalikan. Jadinya seperti ini. Ya kan? Langsung saja dengan 1 aja biar singkat, karena panjang nanti. Oke, berikutnya kita akan gunakan sifat distributif dikali. Seret ya. Kemudian ini seret. Nah, jadinya apa ini? Nah, 2x plus 6, 5x min 5. Jadi dikali ya, seret-seret itu ya. Bukan asal seret-seret, tapi itu dikali artinya. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis. 2x ditambah 5x, 7x, 6, dan min 5, 1 ya. Karena besar 6 daripada min 5.
Lah ini sebetulnya sudah selesai ya, selesai. Cuman terkadang di soal yang bentuknya pilihan ganda, kadang pilihan ini nggak ada. Berarti perlu kita kalikan yang bawah ini kan masih bisa dikalikan. Ingat perkalian aljabar waktu di video yang bagian kedua ini sudah saya jelaskan pakai cara cepat. Jadinya adalah x kuadrat plus 2x min 3. Pak, ini dari mana Pak? Oke, lihat video part 2 ya, part 2. Ini sudah saya jelaskan cara cepatnya untuk mengalihkan aljabar. Oke, lanjut ya. Nomor 6. Oke, nomor 6 ini memang nggak ada kurungnya, tapi nanti dalam hal pengerjaannya pasti digurung karena satu kesatuan. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, kita kali seret. Kita kali seret. Ini kemudian kita kalikan. Tapi ingat nanti dikurung ya. Soalnya memang nggak ada kurungnya, tapi nanti dikurung karena satu kesatuan. Nah, kayak gini. Oke, bisa dipahami ya. Jadi semuanya dikurung. Setelah itu kita kalikan distributif. Jret, 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 jret. Jadinya seperti ini. Hati-hati, ini jadi min ya. Kenapa min? Karena min 4 dikali plus 5 kan jadi min. Selanjutnya 7 dengan kurang min 4x. 7 kurangi 4 ya 3x. 14 dengan min 20 min 6 ya. Oke. 3x min 6. Ini sudah selesai, tapi biasanya kalau nggak ada pilihannya berarti diminta mengalihkan yang bawah ini. Yang bawah ini harus dikalikan. Ya, ada cara cepatnya untuk mengalihkan ya di video bagian kedua. Langsung shred. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sudah mulai panas soalnya ya, kayaknya ya. Sudah mulai bingung. Oke, perkalian dan pembagian pecahan aljabar. Nah, ini sangat simpel ya. Jangan khawatir, yang perkalian bagian ini lebih mudah daripada penjumlahan dan pengurangan. Perhatikan contoh berikut. Nah, 5A per 4B dikali 3A plus 4B. Kalau dalam perkalian, maka langsung kita kalikan atas kali atas, bawah dikali bawah. Ya, langsung saja berarti 15A kuadrat dibagi 28B kuadrat. Apakah ada yang bisa disederhanakan? Tidak ada ya, karena A dan B beda variabel. 15 dan 28 juga tidak bisa disederhanakan, sehingga ini sudah final. Selesai. Nomor berikutnya. Nah, bagaimana kalau seperti ini, Pak? Oke, sama seperti ini langsung kita gunakan pencoretan saja ya. Sebetulnya langsung boleh, langsung atas kali atas, bawah kali bawah. Cuman nanti harus disederhanakan lagi. Ya, ini kalau kita coret kan bisa N dan N. 2 dan 4 berapa? Nah, ini 2, ini 1. Terus kemudian 3 dan 9, 3. Berarti yang belum tercoret apa? 3M per 2. Lah, kayak gini. Bisa dimengerti ya. Lanjut, nomor 3. Oke. Ini kali ya, beda ya, kali dengan X ya. Kalau kali kan gini, kalau X ada seretnya gini. Oke, sekarang kalau seperti ini kita bisa coret aja 5 dan 10 kan bisa kan ya 2 Y dengan Y kuadrat kan bisa. Saya coret kuadratnya aja lah, kan sama aja nanti Y. Terus kemudian 3 dan 12 berapa? 4. Nah kemudian X dengan ini X kuadrat ya, X coret aja. Lupa kok ruwet ini? Iya, tapi kan kalau teliti kan jelas ini yang belum tercoret itu apa aja. Oke, yang belum tercoret apa? 4x sama 2. Ya kan? 4x kali 2 yaitu 8x. Nah, gini. Lebih mudah ya. Selanjutnya di pembagian sekarang. Nah, ingat pembagian itu pecahan ya, ini kita bisa mengubahnya ke bentuk perkalian. Caranya bagaimana? Dibalik ya. Jadi kali dibalik, yang mana yang dibalik? Yang sebelah kiri, yang ini dibalik. Berarti menjadi lah.
7B-nya tadi yang di bawah sekarang jadi di atas, 3A tadi di atas jadi di bawah. Kemudian tandanya jadi kali. Kalau sudah kali seperti ini, tinggal kita lakukan pencoretan. A bisa dengan A karena atas dan bawah. Ya, kalau atas sama atas nggak bisa. Kalau bawah sama atas bisa. Coret-coret. Tinggal apa ini? Baik, sekarang tinggal yang atas ada 5 sama 7. Yang bawah ada 4 sama 3. Kita tinggal mengalihkan saja. Berarti 35 per 12. Atau ini juga bisa diubah ke pecahan campuran. Selanjutnya nomor 5. Nah, kayak gini. Nggak usah bingung, nggak usah gelisah. Ya, ini sebetulnya sangat mudah sekali. Yaitu yang pertama harus kita balik. Yang mana yang dibalik? Yang sebelah kanan ini dibalik. Jadi kali, kemudian dilakukanlah pencoretan. Nah, kayak gini. Ya, sobat, berikutnya kita tinggal lakukan pencoretan. Oke? 9, oke. 9 dengan 9. X dengan X, apalagi? Z dengan Z. 2 dengan 4 jadi 2. Apalagi? Oh, X masih ada, oke. X dengan X. Yang belum tercoret sekarang. Nah, ini kalau soal kayak gini harus hati-hati emang ya. Yaitu 2Y. Ya, kan Y kali 2, jadinya 2Y. Bisa dipahami ya? Nah, nomor 6 ini saya ambil dari soal buku dari Kemdikbud. X kuadrat plus Y kuadrat dibagi X per Y. Ingat ya, ini pembagian bersusun. Soal ini sebetulnya sama aja dengan X kuadrat plus Y kuadrat dibagi X plus Y. Ini dibagi, nah sebetulnya sama kayak gini sebetulnya. Cuman pakai per ya. Nah, sekarang berarti yang bawah kita harus proses ini yang bawah. Yang bawah kita proses, caranya bagaimana? Kita kalikan seret X kuadrat ya kan. Y kali Y kuadrat, Y kali X, Y. Kemudian karena ini kan pembagian, ya ini kan pembagian ini, maka harus kita balik. Dibalik jadi X kuadrat plus Y kuadrat tadi kan di atas, sekarang jadi di bawah. YX tadi di atas, sekarang jadi sekarang di bawah, tadi di bawah, sekarang jadi di atas. Oke, sekarang kita tinggal cari apakah ada yang sama. Ada, yaitu X kuadrat plus Y kuadrat dan ini. Nah, lupa ini X dan X, apakah boleh? Enggak boleh ya. Ini kan satu kesatuan ya, ada tanda penjumlahan atau pengurangan satu kesatuan. Nah, biasanya itu di beberapa soal kalau ngerjakan seperti ini dikurung aja biar tahu kalau ini satu kesatuan. Berarti yang tersisa apa? YX sama X per X plus Y, tapi X plusnya di bawah. YX bisa kita tulis dengan XY. Karena penulisan aljabar biasanya urut sesuai abjad ya, XY bukan YX. Oke, bisa dipahami ya? Sudah lumayan sulit ya? Oke, nggak apa-apa, karena kalau sudah mulai bingung itu berarti sudah mulai mikir. Nah, terima kasih ya, karena pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan di video-video selanjutnya, barangkali ada permintaan. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga bermanfaat, semoga ilmunya barokah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu.